Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang pricing strategi. Next. Sebelumnya dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional itu Bu Al-Fatih. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Laili Amalia, yang kedua ada Dina Oktaviola, yang ketiga ada Nurul Maulidia, yang keempat ada Dea Ananda, yang kelima ada Fatnisa Wulandari, yang keenam ada Gabriela Amanda. Next. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, basic pricing concept, kemudian market scheming and financial objective, kemudian penetration pricing and non-financial objective, kemudian companion products, kemudian ada target costing, kemudian ada calculating price, Incoterms, environment influence on pricing decision, kemudian inflationary environment, kemudian ada government controls, subsidies and regulation, kemudian ada competitive behaviors, kemudian ada using sourcing as a strategic pricing tool, kemudian ada implementasi, dan terakhir penutup. Next. Tinjauan pustaka yang kami gunakan tertera pada layar. Next. Kemudian ini adalah latar belakangnya. Yang pertama itu peranan penetapan harga, karena terutama pada keadaan di dalam keadaan persaingan yang semakin tajam ini sangat terasa dalam pasar pembeli. Peranan harga sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar yang tercermin dalam share pasar itu meningkatkan penjualan dan perusahaan. Kemudian yang itu setiap memikirkan prosedur pada umumnya itu harga berorientasi pada 3 kelompok, yaitu orientasi biaya, orientasi permintaan, dan orientasi persaingan. Salah satu penetapan harga yang paling baik digunakan yaitu penetapan. Lalu kemudian yang ketiga itu penetapan harga yang sulit. Next. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dari pembahasan kami. Yang pertama, bagaimanakah cara menentukan konsep dasar harga? 2. Bagaimanakah tujuan dan strategi penetapan harga global? 3. Apakah yang dimaksud dengan ketidaksesuaian dalam harga? Dan yang keempat, bagaimanakah pengaruh lingkungan pada keputusan penetapan harga? Selanjutnya ada tujuannya sendiri. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep dasar harga. Kedua, untuk mengetahui bagaimana tujuan dan strategi penetapan harga global. Ketiga, untuk mengetahui apa saja ketidaksesuaian dalam harga. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan pada keputusan penetapan harga. Selanjutnya ada manfaatnya. Yang pertama, menambah wawasan bagi pembaca tentang pricing decision. Yang kedua, dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan mengenai pricing decision. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian dan sebagai penambah wacana keilmuan.
Selanjutnya ada basic pricing strategies. Ada 3 strategi penetapan harga. Yang pertama itu berdasarkan pasar. Di pendekatan ini, perusahaan lebih mempertimbangkan faktor pasar, yaitu pelanggan dan pesaing dalam menetapkan harga. Strategi penetapan harga berdasarkan harga dari para pesaing. Lalu kemudian ada yang kedua, strategi penetapan berdasarkan keinginan, yaitu strategi yang lebih mengutamakan kondisi atau kebutuhan konsumen. Seperti misalnya, strategi ini memungkinkan ada perbedaan harga meskipun produknya sama akibat beberapa faktor tertentu seperti letak geografis, waktu, dan sebagainya. Pendekatan biaya produksi, yaitu penetapan harga berbasis biaya. Di bawah pendekatan ini, biaya produksi menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan harga. Next. Menurut Kotler dan Keller, 5 tujuan strategi penetapan harga. Yang pertama, kemampuan bertahan. Lalu yang kedua, memaksimalkan keuntungan atau laba. Lalu yang ketiga, memaksimalkan target pasar. Lalu yang keempat, pemerahan pasar secara maksimal. Lalu yang kelima, kepemimpinan kualitas produk. Next. Lalu ini adalah kategori penetapan harga berdasarkan biaya. Yang pertama itu adalah metode penetapan harga cost plus, yaitu harga jual per unit didasarkan pada biaya produksi per item dan margin keuntungan yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada penetapan harga tetap atau fixed price pricing, yaitu diperoleh dari besarnya biaya yang dikeluarkan oleh produsen produk dan ditambah dengan harga yang disepakati agar keuntungan yang diperoleh tidak mempengaruhi harga jual tersebut. Lalu yang ketiga ada target harga. Harga didasarkan pada pembelian yang diinginkan atas target investasi. Lalu yang keempat ada markup harga, yaitu artinya tambahan harga beli ke keuntungan yang diinginkan. Nah, ini biasanya digunakan oleh para reseller atau dropshipper. Next. Kemudian ini adalah implementasi dari pricing strategis. Ada perusahaan Starbucks yang menggunakan strategi demand oriented pricing. Next. Kemudian global pricing objektif dan strategis. Ada skimming market, yaitu cara kerjanya yaitu mengarahkan pola pikir pelanggan. Yaitu pola pikir harus dimiliki. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai pelanggan yang memiliki daya beli dan keinginan untuk mendapatkan versi terbaru dari produk atau layanan yang telah tersedia di pasar. Kemudian ini adalah kelebihan dari skimming. Yang pertama, mendapatkan BIP lebih cepat, lalu segmentasi yang tepat, margin keuntungan yang lebih tinggi, dan penetapan harga dinamis. Next. Kemudian ada kekurangan dari skimming. Yang pertama, implementasi yang tepat adalah suatu keharusan, membutuhkan kurva produk inelastis, kemudian persaingan bertindak sebagai hambatan. Lalu ini adalah implementasi strategi penetapan harga skimming pada perusahaan Apple. Strategi penetapan harga Apple mengikuti strategi skimming harga, di mana itu pada produk baru Apple biasanya itu harganya cenderung lebih mahal. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian harga tersebut jatuh. Next. Materi selanjutnya yaitu ada penetration pricing and non-financial objective. Penetration pricing adalah strategi penawaran harga murah untuk produk atau jasa yang baru dirilis ke publik. Strategi penetapan harga ini umumnya digunakan oleh pendatang baru yang baru masuk ke pasar. Bentuk ekstrim dari harga penetrasi disebut dengan predatory pricing. Adapun tujuan dari penetration pricing ini yaitu sebagai sarana promosi produk baru,
menarik perhatian konsumen, dan juga mengumpulkan sebanyak-banyaknya pelanggan di awal penjualan. Next. Berikut ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari penetration pricing. Adapun kelebihan dari penetration pricing ini yaitu yang pertama, produk atau jasa cepat diterima pasar. Kedua, mendominasi pasar. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kemungkinan pelanggan kembali lagi. Adapun kekurangan dari penetration pricing yang pertama, pelanggan sudah memiliki ekspektasi tersendiri. Dan yang kedua, customer loyalty cenderung rendah. Yang ketiga, adanya perang harga. Dan yang keempat, perusahaan tidak bisa digunakan. Penetration pricing ini tidak bisa digunakan untuk jangka panjang. Bisa di next. Berikut ada implementasi dari penetration pricing yang diambil dari perusahaan Netflix. Menurut Intelligent Notes, Netflix adalah salah satu bisnis layanan yang menggunakan penetration pricing sebagai strateginya. Netflix menawarkan free subscription selama sebulan pertama untuk pengguna baru. Setelah masa gratis selesai, mereka harus membayar biaya langganan per bulannya. Penggunaan strategi ini pada Netflix adalah contoh yang sempurna, karena orang-orang tak keberatan membayar biaya langganan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa film dan series di Netflix bisa dikatakan sangat lengkap dan terdapat opsi langganan ramai-ramai agar lebih ramah di kantong. Boleh di next? Selanjutnya ada companion product atau captive razor and blades pricing. Companion product ini adalah taktik penetapan harga barang dependen yang dijual dengan kerugian dan barang konsumsi berpasangan yang menghasilkan keuntungan. Boleh di next? Dan adapun implementasi dari razor and blades pricing ini terdapat pada perusahaan multinasional yang dapat kita lihat pada industri krim dalam pembuatan konsumtif. Oke, next selanjutnya ada target costing. Nah, target costing itu sendiri merupakan suatu metode perhitungan biaya produk yang cara perhitungan itu secara mundur, yaitu dimulai dari menentukan harga jual yang digunakan untuk mendapatkan biaya dari produk tersebut. Dengan menggunakan target costing ini, perusahaan itu dapat menentukan biaya yang diinginkan, yang diperoleh dari harga pasar yang berlaku dikurangi dengan laba yang diinginkan, dan itu sering disebut dengan price-driven costing. Nah, untuk tujuannya sendiri, target costing itu bertujuan untuk mencapai perbaikan usaha pada pengurangan biaya operasional di waktu yang akan datang atau di masa depan. Next. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan dari target costing itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari target costing itu. Yang pertama, yaitu untuk menunjukkan adanya komitmen manajemen agar bisa melakukan berbagai perbaikan pada suatu proses dan juga inovasi di dalam suatu produk agar nantinya bisa memperoleh suatu keunggulan yang lebih kompetitif. Kedua, biaya ini akan didasarkan dengan harga yang hampir sama dengan brand lainnya, yaitu dengan tujuan agar mampu memberikan harapan pada para pelanggan agar mereka itu bisa mempunyai produk tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu seiring dengan berjalannya waktu, maka penerapan pada target costing ini akan mulai menciptakan skala ekonomi yang jauh lebih baik. Dan yang keempat, sebagai salah satu cara pendekatan perusahaan dalam merancang dan juga membuat produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Nah, yang terakhir itu yang kelima, yaitu target costing juga mampu memberikan nilai yang terbaik, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat. Lalu selanjutnya, selain ada kelebihannya, target costing ini juga ada kekurangannya tentu saja. Nah, adapun kekurangan dari target costing ini sendiri, yang pertama yaitu implementasinya yang kurang dalam konsep teamwork, di mana pengurangan biaya yang dilakukan dalam suatu atau sebuah unit kerja seringkali tidak dilakukan di unit kerja yang lainnya.
Lalu yang kedua itu penyebab dari lelahnya karyawan. Target costing ini sendiri merupakan salah satu nih penyebab dari karyawan yang menjadi terlalu luar biasa lelah karena adanya tekanan untuk memenuhi target biaya tersebut. Next. Selanjutnya ada karakteristik dari target costing itu. Yang pertama yaitu target costing digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Lalu yang kedua, target costing merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya. Ketiga, target costing lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan, yang membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedang dan sedikit dibandingkan dalam industri yang berorientasi pada proses yang ditandai dengan produksi yang terus-menerus dan bersifat massal. Dan yang keempat, target costing ini sendiri digunakan untuk pengendalian spesifikasi desain dan teknik produksi. Next. Nah, selanjutnya itu ada implementasi dari target costing ini sendiri pada perusahaan multinasional Toyota. Dalam implementasi pada perusahaan Toyota sendiri, perencanaan biaya di Toyota ini difokuskan pada fase produksi bagian desainnya. Toyota melakukan ini dengan menetapkan tujuan untuk pengurangan biaya melalui perubahan desain saja, tidak termasuk faktor lainnya. Toyota percaya bahwa dengan mengubah desain produk dan desain produksi untuk menghasilkan produk dengan harga lebih rendah dan lebih efisien, mereka akan dapat mencapai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi. Nah, ada pun beberapa tahap yang perlu dilakukan perusahaan Toyota dalam mengimplementasikan target costingnya sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu merencanakan produk. Toyota memfokuskan pada perubahan yang dilakukan pada mobil yang sudah ada dan bukan desain mobil baru. Ada beberapa langkah dalam urutan keputusan harga, produksi, dan biaya. Toyota pertama-tama memutuskan berapa harga eceran baru mobil itu dengan mengambil harga lama dan menambah nilai dari setiap fungsi baru. Divisi penjualan muncul dengan volume produksi yang disarankan dengan mengambil angka masa lalu dan mengindeksnya ke tren pasar dan keadaan pesaing. Nah, setelah semua angka ini ditetapkan, selanjutnya itu fokus beralih ke perencanaan biaya. Rencana biaya ini didasarkan pada rencana produk dan target harga eceran dan volume produksi. Nah, Toyota menetapkan target laba yang dikurangi untuk menentukan biaya target mereka. Keputusan perencanaan biaya ini dibuat 3 tahun sebelum model tersebut dirilis. Lalu yang kedua itu, yaitu memperkirakan biaya diferensial. Ketika Toyota memperkirakan perkiraan biaya model baru, maka tidak hanya menjumlahkan semua biaya model yang ditingkatkan, akan tetapi juga menjumlahkan variasi biaya dari model baru dan yang lama. Toyota menemukan teknik ini sangat menguntungkan karena cenderung berhasil dan memberikan hasil yang lebih akurat. Selain itu, membantu divisi tertentu memahami fluktuasi biaya. Dengan menggunakan teknik ini, Toyota menghilangkan biaya variabel yang dikeluarkan kedua model, seperti upah dan biaya yang tidak langsung, dan kemudian mereka dapat mendasarkan keputusan mereka hanya pada biaya yang berubah antara kedua model dalam berkaitannya dengan desain dan volume produksi. Lalu yang ketiga, mempromosikan perencanaan biaya. Tujuan perencanaan biaya adalah untuk menentukan jumlah biaya yang dapat dikurangi melalui desain model baru yang lebih baik. Nah, target pengurangan biaya secara efisien diteruskan ke setiap divisi berdasarkan kemampuan mereka. Kemampuan ini ditentukan oleh pertemuan manajer yang bertugas untuk mengatur biaya dengan setiap manajer divisi untuk menyepakati pengurangan biaya yang sesuai untuk divisi tertentu. Lalu, keputusan yang disepakati tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing divisi untuk melakukan pengurangan dengan cara mereka sendiri. Next. Selanjutnya kita masuk ke materi calculating price, cost plus pricing, and export price escalation. Nah, pengertian dari harga biaya plus atau cost plus pricing ini sendiri yaitu strategi penetapan harga di mana harga jual suatu produk ditentukan dengan menambahkan presentasi tetap tertentu atau markup ke biaya per unit produk atau metode menentukan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Lalu untuk export price escalation sendiri adalah penambahan pada harga penjualan akhir dengan memperhitungkan biaya yang bergantung pada kondisi pasar yang dituju, jenis transportasi pengiriman, biaya cukai, biaya perawatan, biaya dokumentasi, dan biaya lainnya atau export price escalation sendiri yaitu kenaikan dari harga jual akhir barang yang diperdagangkan lintas negara. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pun implementasi nih dari calculating price pada perusahaan multinasional Toyota.
Nah, contoh nyatanya itu pada perusahaan multinasional Toyota adalah perhitungan harga atau calculating price, estimasi harga OTR Toyota Rise dengan menjumlahkan semua instrumen, yaitu DPP ditambah PPNBM ditambah BBN ditambah PPN ditambah penerbitan surat ditambah SWDK LLJ. Nah, hasilnya itu yaitu Rp276.285.500. Nah, perlu diketahui harga OTR ini belum termasuk margin keuntungan Toyota Indonesia, juga biaya tak terduga lainnya setelah mobil tersebut sampai ke dealer. Next. Selanjutnya ada intercoms, yaitu istilah untuk menyamakan pengertian yang terjalin antara pihak penjual dan pihak pembeli di dalam perdagangan internasional. Tujuan Incoterms yaitu yang pertama untuk bisa mengatur hak dan kewajiban yang sudah selayaknya ditanggung oleh pihak eksportir dan importir yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pilihan ketentuan pengiriman untuk pihak importir dan eksportir. Yang ketiga, untuk mengurangi kesalahan interpretasi ataupun kesalahpahaman tanggung jawab yang terjadi antar pihak eksportir dan importir. Next. Nah, berikut ada istilah-istilah dalam Incoterms. Yang pertama ada ex-works. Yang kedua ada carriage paid to, yang ketiga ada delivered duty paid, yang keempat ada free carrier, yang kelima ada delivered at terminal, yang keenam ada carriage and insurance paid to, yang ketujuh ada delivered at place, yang ke-8 ada free on board, yang ke-9 ada free alongside ship, yang ke-10 ada cost and freight, yang ke-11 ada cost insurance and freight. Lanjut. Nah, selanjutnya ada implementasi Incoterms, yaitu pada PT Cahaya Kalbar. PT Cahaya Kalbar ini sebagai pihak penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang sehingga sampai ke Coca-Cola Internasional. Nah, di sini dia menjual 100 ton coklat ke Coca-Cola Internasional dengan term FCA. Nah, pihak Coca-Cola ini menunjuk International Express sebagai carrier atau pengangkut. Coklat tersebut kemudian dikemas dalam 5 kontainer. Next. Selanjutnya ada environmental influence on pricing decisions, yaitu lingkungan merupakan pengaruh eksternal yang mempengaruhi keputusan pemasaran suatu perusahaan termasuk penetapan harga. Nah, dalam penetapan harga ini kita akan melihat pengaruh lingkungan yang penting, yaitu ada pelanggan, persaingan, dan ekonomi. Selanjutnya ada currency fluctuation, yaitu naik turunnya harga suatu mata uang dibanding mata uang lainnya. Nah, penyebab fluktuasi ini yang pertama pemerintah. Pemerintah ini yang menetapkan kebijakan fiskal dan moneter yang bisa memberikan efek cukup signifikan terhadap pasar keuangan. Nah, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur perekonomian dan mengatasi situasi ekonomi negara jika terjadi krisis ekonomi. Yang kedua, ekspektasi dan spekulasi. Dalam sistem keuangan sudah sangat jelas bahwa ekspektasi dan spekulasi saling berkaitan. Nah, ekspektasi ini merupakan harapan untuk masa depan yang bergantung pada tindakan saat ini. Ekspektasi ini juga akan membentuk ketidaktetapan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, transaksi internasional. Dalam transaksi internasional pastinya akan ada aliran dana yang masuk ke negara. Hal ini tentunya dapat berdampak pada kekuatan ekonomi suatu negara. Yang keempat, penawaran dan permintaan. Ini berlaku pada suatu barang, mata uang, atau investasi lain yang dapat memicu naik turunnya harga. Pada sisi lain, penawaran dan permintaan ini juga akan mengubah harga dan suku bunga dengan seiring berjalannya waktu.
Selanjutnya ada cara mengatasi fluktuasi, yaitu pertama melakukan kebijakan makroekonomi, yaitu didasarkan pada dasar rencana dan tindakan dari pemerintah. Tujuannya untuk memberikan sarana yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Yang kedua, menjaga nilai mata uang, yaitu mengatasi terjadinya perubahan pada harga barang. Sebaiknya dilakukan perencanaan terhadap jumlah supply dan demand. Dengan adanya supply dan demand ini tentunya bisa mempengaruhi harga barang pada pasar. Maka dari itu sebaiknya supply dan demand tetap bisa diharapkan untuk dapat stabil. Next. Selanjutnya ada inflationary environment. Inflasi sendiri ialah dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum secara terus-menerus. Penyebab inflasi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tingginya permintaan, yang kedua meningkatnya biaya produksi atau cost plus inflation, yang ketiga itu ada jumlah uang yang beredar. Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh inflasi sendiri adalah pendapatan yang tidak seimbang. Artinya dalam hal ini ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya inflasi, tetapi ada juga pihak-pihak yang justru diuntungkan dengan adanya inflasi tersebut. Next. Selanjutnya ada implementasi dari inflationary environment. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati 5 langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi dalam rapat koordinasi tim pengendalian inflasi pusat pada tanggal 11 Februari 2021. Langkah strategis yang ditunjukkan untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran antara 3 sampai dengan 1% pada tahun 2021. Next. Selanjutnya ada government controls, subsidi, and regulation. Kontrol sendiri yaitu adalah suatu sistem yang menghasilkan nilai tertentu sebagai keluarannya melalui pengendalian ataupun pengubahan ketentuan dari masukan sistem. Selanjutnya ada subsidi. Subsidi ialah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Selanjutnya ada regulation. Regulation sendiri ialah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Next. Selanjutnya ada implementasi dari government tersebut, yaitu penerapan subsidi listrik tepat sasaran akan menghemat penggunaan anggaran negara, terutama subsidi energi. Penghematan tersebut dialihkan untuk peningkatan ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan jaminan kesejahteraan rakyat. Kebutuhan Indonesia melalui subsidi listrik tahun 2017 dialokasikan sebagai 44,98 triliun. Angka ini menurun dari kebutuhan subsidi listrik pada tahun 2016 yaitu sebesar 56,55 triliun. Anggaran hasil penghematan dari subsidi listrik tepat sasaran akan memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Next. Selanjutnya ada competitive behaviors, yaitu perilaku kompetitif atau competitive behavior, serangkaian tindakan atau perbuatan dari individu, organisme, maupun sistem yang kompetitif untuk mencapai tujuan, yaitu menjadi lebih unggul dari yang lainnya. Competitive behaviors ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dapat memotivasi diri untuk bekerja lebih keras. Yang kedua, kompetisi ini umumnya teramat seru untuk dijalani. Lalu yang ketiga, dapat membuat atau menambah fokus pada pekerjaan kita. Lalu yang keempat, ada meningkatkan produktivitas individu. Nah, competitive behaviors ini memiliki kekurangan, diantaranya menambah tekanan pada diri sendiri, menambah potensi kekecewaan dan stres ketika tujuan ini tidak tercapai, lalu dapat juga merusak hubungan atau relasi. Next.
Selanjutnya ada implementasi dari competitive behavior. Contoh dari competitive behavior ini adalah perusahaan Alibaba Group yang mana sebagai bisnis retail online terbesar di Cina, dan perusahaan ini tuh menciptakan keuntungan dengan memanfaatkan kemitraan, investasi, dan aliansi untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan kebutuhan pelanggan yang terus berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Lalu contoh lainnya yaitu ada Ping An, yaitu perusahaan asuransi terbesar di dunia yang menghabiskan 1 dekade untuk mengubah bisnisnya menjadi fokus pada keuangan, properti, otomotif, perawatan kesehatan, dan pelayanan smart city. Nah, kebutuhan pelanggan ini tuh berubah secara substansial di masa krisis. Ping An itu masih mendapat pelanggan dalam ekosistem bisnis karena adanya kebutuhan dari pelanggan atas salah satu pelayanan yang diberikan oleh Ping An. Next. Selanjutnya ada using sourcing as a strategic pricing tool. Nah, sumber strategis adalah proses yang menciptakan efisiensi di semua kategori pembelanjaan dan meminimalkan risiko pasokan dengan pemilihan pemasok yang lebih baik. Nah, strategi sourcing yang dipertimbangkan ini ada outsourcing, ada insourcing, ada near sourcing, ada vertical integration, sedikit atau banyak pemasok, ada usaha bersama, dan perusahaan virtual. Next. Selanjutnya ada implementasi using sourcing as a strategic pricing tool. Contohnya di sini pada perusahaan multinasional PT Federal International Finance di Kota Pontianak. Nah, ini merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing atau ahli daya dalam rekrutmen para tenaga kerja mereka. Lalu sistem rekrutan ini, karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau vendornya, yaitu PT Swakarya Insan Mandiri, bukan oleh PT Federal International. Jadi PT Swakarya Insan Mandiri ini karyawannya nanti akan dikirimkan ke perusahaan lain atau klien yang membutuhkannya, termasuklah PT Federal International Finance Kota Pontianak. Nah, dalam sistem kerja ini, PT Swakarya Insan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan outsourcing. Selanjutnya, mereka menagih kepada PT Federal International Finance. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Pricing decision adalah sejumlah uang yang dapat ditukarkan untuk barang dan jasa atau sejumlah nilai yang dapat ditukarkan pelanggan untuk mendapatkan manfaat atau berbagai menggunakan produk. Setiap perusahaan dalam menetapkan harga jual harus dapat memikirkan dengan cermat prosedur penetapan harga yang pada umumnya berorientasi pada 3 kelompok, yaitu orientasi biaya, orientasi permintaan, dan orientasi persaingan. Selanjutnya ada 2 strategi yang paling banyak digunakan untuk menetapkan harga jual, yakni penetapan harga dengan cost plus atau cost plus pricing dan penetapan harga sasaran atau target pricing. Sekian paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.